Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data, yang mana pada mata kuliah ini terdapat tugas proyek 1 dengan tema kasus COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Julviana Rizkia Putri dengan NPM 20753053 di Prodi Manajemen Informatika kelas 2B dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom. Dan pada tema COVID-19 kali ini saya ingin mengambil studi kasus yaitu tentang swab test PCR di Indonesia. Swab test PCR sendiri adalah salah satu metode yang dilakukan oleh tenaga medis untuk mendeteksi keberadaan virus atau bakteri penyebab penyakit. Istilah swab test ini sendiri semakin dikenal oleh masyarakat akibat maraknya virus corona dan banyaknya rumah sakit serta tenaga medis yang melakukan tes ini untuk melakukan pengecekan secara berkala. Swab test adalah pemeriksaan yang menggunakan sampel dari lendir dalam hidung atau tenggorokan, darah, urin, sputum, hingga cairan cerebrospinal atau CSF. Hasil pengetesan swab test juga diakui lebih akurat daripada tes lainnya, misalnya rapid test. Dan berikut adalah entitas yang telah saya buat sebelumnya. Entitas yang pertama ada data kasus, yang kedua ada pasien, yang ketiga ada rumah sakit, petugas, hasil swab, positif, serta negatif. Dan berikutnya ada atribut, yang mana sebelumnya telah saya sebutkan entitasnya. Dan di dalam entitas tersebut terdapat atribut di dalamnya. Entitas yang pertama ada data COVID dengan primary key jumlah kasus disertai waktu, lokasi, gejala, serta umur. Berikutnya ada pasien dengan primary key ID pasien disertai nama, jenis kelamin, umur, alamat, serta nomor handphone. Berikutnya ada entitas rumah sakit dengan primary key ID rumah sakit, alamat, serta call center. Berikutnya ada entitas hasil swab dengan primary key ID pasien, nama, jenis kelamin, tanggal awal, serta kadaluarsa swab. Berikutnya ada petugas dengan primary key ID petugas, nama, serta nomor handphone. Berikutnya ada positif dengan primary key ID pasien, rujukan isolasi, serta jenis obat. Berikutnya ada entitas negatif dengan primary key ID pasien serta kadaluarsa swab. Dan berikut adalah data konseptual yang telah saya buat di data modeler dengan software Oracle. Di sini saya akan menjelaskan relasi antara entitas satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada data kasus COVID-19 dengan pasien yang merupakan relasi many to one karena dalam banyaknya jumlah kasus terdapat satu pasien. Berikutnya ada pasien ke rumah sakit merupakan relasi many to one karena banyaknya pasien bisa terdapat di satu rumah sakit. Dan berikutnya ada pasien ke petugas yang merupakan one to one, yang mana satu pasien ditangani oleh satu petugas. Dan berikutnya ada pasien dan hasil swab, dan yang merupakan relasi one to one karena dalam satu pasien terdapat satu hasil swab yaitu positif atau negatif. Beda halnya dengan hasil relasi hubungan antara hasil swab dengan positif dan negatif, yaitu merupakan hasil one to many. Karena pada hasil swab bisa terdapat dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Yang pertama ada 1NF atau tidak boleh adanya data yang berulang, dan kita perlu membuat bentuk normalisasi dengan membuat entitas baru untuk menghindari redundansi data atau data yang berulang. Berikutnya ada 2NF, yaitu kita harus membuat entitas baru untuk menghindari penyimpangan atau anomali. Dan berikutnya ada 3NF, yang merupakan suatu atribut yang dapat dipisah ke tabel baru tanpa bergantung pada primary key. Dan sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.